Dari isyrab, minumlah. Apakah artinya minumlah satu kali? Itu kan minum itu tidak bisa terwujud ya kalau tidak satu kali. Jadi minimalnya harus satu kali. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah satu kali ini termasuk dari arti dari amar, arti dari isyrab atau tidak? Tapi minum ini tidak bisa terwujud kecuali dengan satu kali. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah satu kali ini termasuk bagian dari arti dari isyrab? Termasuk atau tidak? Termasuk. Katanya tadi isyrab artinya minumlah. Berarti kalau termasuk arti dari isyrab adalah minumlah satu kali. Gimana tuh? Nah, di sini kita akan bahas. Dhahaba jumhurul usuliyin ila anna siwatal amri la tadullu la 'ala al-marra wa la 'ala takrar. Kata beliau, mayoritas ulama usul fikih mengatakan bahwasanya siwat amar seperti isyrab ya, itu tidak menunjukkan satu kali atau harus diulang. Terus wa innama hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Isyrab itu untuk menuntut mewujudkan hakikoh. Apa hakikoh dari isyrab? Hakikoh dari minum apa? Minum air. Apa hakikoh minum? Kalau kalian ditanya apa itu definisi dari minum? Masukkan air dalam mulut. Iya, berarti kalau ada perintah untuk minum, berarti ada perintah untuk mewujudkan hakikoh dari minum, yang itu artinya adalah memasukkan air ke dalam mulut. Ya. Jadi kalau ada isyrab berarti menuntut untuk mewujudkan hakikoh itu. Wa hadhil hakikoh ya la tujadu bi aqalla min marrah. Dan untuk mewujudkan hakikoh tersebut itu tidak bisa terwujud dengan kurang dari satu kali. Jadi minimalnya satu kali. Fakanatil marrah min lazimil ma'muri bihi la min madlulatil amr. Maka satu kali itu merupakan kelaziman dari yang diperintahkan dari amar, bukan arti dari amar. Jadi satu kali ini merupakan kelaziman dari amar, tapi bukan arti dari amar. Arti dari amar tidak lain melainkan mewujudkan hakikoh, itu saja. Kalau satu kali itu karena hakikoh tersebut tidak bisa terwujud dengan kurang dari satu kali, sehingga satu kali merupakan kelaziman dari amar, bukan arti dari amar. Paham? Ya, saya terang lagi. Isyrab, apa yang dituntut? Itu kan perintah itu kan menuntut pekerjaannya. Isyrab berarti menuntut untuk minum. Apa menuntut minum itu? Artinya menuntut untuk terwujudnya hakikoh minum. Apakah satu kali itu termasuk bagian dari makna amar? Karena untuk mewujudkan hakikoh butuh satu kali. Ya. Untuk mewujudkan minum butuh minum satu kali minimalnya, seperti itu. Nah, apakah satu kali termasuk bagian dari arti dari amar? Tidak, kata beliau. Satu kali ini merupakan kelaziman, keharusan. Kelaziman itu keharusan. Satu kali itu merupakan keharusan dari amar, bukan arti dari amar. Kenapa kok keharusan? Karena untuk mewujudkan hakikoh itu minimalnya satu kali, sehingga satu kali jadi hal yang harus dilakukan. Kalau tidak maka hakikoh tidak bisa terwujud, sedangkan amar menuntut terwujudnya hakikoh.
Berarti kata beliau fakanatil marrah min lazimil ma'muri bihi la min madlulatil amr. Berarti satu kali itu merupakan keharusan kelaziman dari perintah tapi bukan arti dari perintah. Jadi kalau kalian ditanya apa artinya isyrab, artinya adalah minumlah. Kok tidak disebutkan Ustaz satu kalinya? Karena satu kali bukan artinya. Satu kali merupakan keharusan dari amar, bukan arti dari Amar. fahim tuh. Fahimna. Alhamdulillah. Ini kayak baca boleh. Wa inna ma hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Siwatil amr hanya menuntut mewujudkan hakikoh pada hakikatnya, kenyataannya di luar. Wahadil hakikoh ini, hakikoh dari yang diperintahkan itu la tujadu bi aqalla min marrah, tidak bisa diwujudkan kurang dari satu kali. Fakanatil marrah min lazimil ma'muri bihi, sehingga satu kali merupakan kelaziman dari makmur, la min madlulatil amr. Allah. Wa kama annahu la yadullu 'ala al-marra wa la 'ala at-takrar, kadzalik la yadullu 'ala al-fawr wa la 'ala at-tarahi. Jadi di sini tadi siwat amar tidak menunjukkan satu kali dan tidak menunjukkan harus diulang-ulang. Jadi kalau ada perintah isyrab, minumnya satu kali atau dua kali? Ya, kalau ada perintah misalkannya isyrab, apakah harus minum dua kali? Tidak. Kenapa kok tidak? Tidak ada keterangan. Karena kata tadi yang dimaksud dari perintah hanya menuntut terwujudnya hakikoh, dan hakikoh bisa terwujud dengan satu kali. Jadi gak usah dua kali, satu kali mah sudah cukup untuk mewujudkan hakikoh. Begitu hakikoh sudah terwujud, berarti udah beres dari menyelesaikan perintah itu. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sholat, bukan aqimus sholat, aqimus sholat. Katanya kalau perintah tidak menuntut untuk harus diulang-ulang. Sekarang kenapa kok kita sholat tiap hari? Di sini ada pengecualiannya, kecuali ada waktu yang menuntut untuk diulang-ulang. Ya, karena memang dijelaskan di hadis bahwasanya setiap hari dan setiap malam itu kita sholat 5 kali. Dengan itu menunjukkan bahwasanya ada perintah yang menunjukkan berulang-ulang apabila ada korina. Jadi perintah ini tidak menunjukkan satu kali atau berulang-ulang. Kadzalika la yadullu la 'ala al-fawr wa la 'ala tarahi. Nah, sekarang permasalahan yang lain. Apabila ada perintah, apakah harus segera dilaksanakan atau bisa kita tunda ke waktu yang lain? Jawabannya bagaimana? Segera. Tergantung perintah. Sama jawabannya seperti tadi. Tidak menunjukkan harus segera dan tidak juga menunjukkan ditunda. Kenapa? Ayo jawabannya. Iya, itu jawabannya. Karena yang dituntut perintah untuk mewujudkan hakikoh, dan hakikoh bisa terwujud itu kapan saja, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Yang penting hakikoh bisa terwujud. Karenanya la yadullu la 'alal fawr wa la 'ala tarahi. Fawr ini segera sekarang, wala tarahi ini bisa nunda, bisa nakhir. Bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Apa alasannya? Mak perintah nikah tak harus segera dilaksanakan. Apa? Dika jawabna min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna tsani. Apa polana mun sumpamana bedah
makna segera berarti seakan-akan zaman sekarang atau waktu sekarang nih, waktu sekarang ini lebih afdol seakan-akan dari waktu yang entar misalkan. Waktu sore, waktu sekarang lebih afdol dari waktu sore misalkan. Seakan-akan seperti itu. Padahal tidak ada khususan antara zaman yang pertama tidak zaman yang kedua. Nikah min ghairi ikhtisasin biz zamanil awwal duna tsani. Terus karena sholat itu kan apa yang lebih afdal kan dikerjakan di awal waktu ya. Iya. Wal fawru, ini jawabannya. Wal fawru wat tarahi, adapun kalau ada tuntutan harus segera dilaksanakan. Intuliba, kalau faur wat tarahi ini dituntut, apakah itu dari amar sendiri? Tidak. Fa innama huma bil qara'ini al muhtaffati bil amri. Faur wa tarahi ini diperoleh bukan dari amar, tapi dari korinah-korinah yang ada di sekeliling amar tersebut. La binafsil amri, bukan dari perintah itu. Wa qila yadullul amru 'alal faur. Ada yang mengatakan amar itu bermakna segera. Jadi kalau isyrab berarti segera minum. Fahim? Mafhum ini? Berdasarkan arti? Segama. Hasil dari korinah, tanda. Artinya bisa diperoleh dari dalil lain. Benekeng dari amar. Artinya mun sumpaman ki boleh perintah kangku isyrab. Isyrab, minumlah. Artinya minumlah kapan saja. Tidak ada arti segera di sana. Kenapa? Karena amar ini tidak mempunyai arti segera. Kalau ada amar, ada perintah bermakna segera, itu diperoleh dari dalil lain, ya bukan dari amar, gitu maksudnya. Paham? Paham na ungku namun tak ngerti sih nggak boleh. Jadi mun berdasarkan arti kan bisa sharing ben sakancaan ki. Muqaddimatul wajib. Ya mangke ini kan baca kaidah nikah sampun ya mungkin sampean niku ngepi pun ki. Niku cak kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Niku wong jelas. Mangke tak terangake ning paden. Muqaddimatul wajib, kocak muqaddimatul wajib. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi kalian diperintah oleh Allah kalau kalian hendak ingin sholat maka hendaklah wudu. Faghsilu wujuhakum. Ya. Dibasuh tuh muka. Tapi muka itu dari mana? Dari atas dianggap dulu dari iya min mana bi sya'ri ra'si ila muntaha lahyaihi kan sampai ke bobot. Tapi untuk ekalakeun batas sama lolo ki ekalakeun batas sama lolo kita khawatir pada bagian-bagian tertentu walaupun sekoni tak kebacaan aing. Oke. Akhirnya kita ngalak pule sekoni di atas. Makle kita yakin bahwasanya muaneka terbasuhi kepingan dan nikah. Nah, ani kayak kocak muqaddimatul wajib. Jadi perkara wajib atau masuemu nikah tak bisa sempurna kecuali kita harus ngalak sebagian dari bagian atas kita becai ya makle kita yakin bahwasanya muaneka bercakap bi ampunan dan nikah malayatimul wajib. Masue muah tak bisa sempurna kecuali ngalak bagian atas walaupun sekoni maka bagian atas ini kadeti wajib ki jadi wajib ya ini kayak kocak muqaddimatul wajib. Masue tanang dari ada dari kerikil sampai ke akor cengkol. Mun ekalak wajib mono sampai ke cengkol mono lagi ngalakkan batas cengkol
otomatis kita nikah kurang yakin cengkol nikah ampun maregapi sehingga harus ngalak di lengan atas sepone malah kita cek yakin ongku cek bahwasanya dari tanang ke cengkol nikah becakapi karena dari tanang ke cengkol nikah tak yakini kecuali kita harus ngalak sebagian dari lengan atas maka lengan atas nikah jadi wajib ikut ya nikah kocak muqaddimatul wajib ngerti mungkin menyempurnakan sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan yang lainnya maka yang lainnya juga ikut wajib nikah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib perkara wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain jadi wajib. Wudu misalkan sholat sampai ipakona sholat tapi sholat tak bisa sempurna kecuali kalaban wudu maka wudu jadi wajib. Oh ya. Di syariat pakon ngalak nase misalkan ngalak nase tak bisa terwujud kecuali ngalak pereng maka ngalak pereng jadi ya nikah contoh kenapa ya gelung misalkan kelambina tak bisa dicot kecuali yang kui sabun maka ngalak sabun jadi wajib ada ya al amru bi syai'i amrun bima la yatimmu illa bihi fa huwa wajibun kocak muqaddimatul wajib ini contohnya fa idza amara syari'u bi ijadi fi'lin ma apabila syariat menyuruh untuk mewujudkan sesuatu apalah gitu faqad amara bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi maka syariat secara otomatis memerintahkan sesuatu tersebut dan juga memerintahkan sesuatu di mana sesuatu yang wajib tersebut bisa sempurna dengan sesuatu itu. Fa idza amara bis shalah apabila syariat memerintahkan untuk salat faqad amara bis shalah maka syariat memerintahkan salat wa bima dan juga memerintahkan dengan sesuatu tatawaqqafus sholatu alaihi yang menanti di mana salat itu menanti akan sahnya sesuatu tersebut min wudu berupa wudu berarti harus wudu harus istiqbalul kiblat salat mun tak madhep kiblat tak sah berarti juga makon kangkui madhep Kiblat. wa ghairi dzalika mimma tatawaqqafu sihhatuha aw wujuduha alaihi sampean epokon tak ke Jakarta sampean iki roku tak bisa lemes muntar ke Jakarta aji dan soko jadi harus nerok kendaraan maka nerok kendaraan dadi wajib ngak nika contoh gembeng abon wa idza amara al-mar'ata bi satri ar-ra'si fi sholati mathalan jadi contohnya boleh reng bini nikah sareng syariat pakon nutupe cetak ketika sholat fa innahu yajibu 'alaiha an tastura juz'an minal wajhi maka reng bini nikah harus nutupe sebagian dari muana walaupun sekone iya jak ngalakeun obun meloloh harus lebih boleh kemuana walaupun sekone nikah ana apa walana hatta tata'akkada annal wajib qad wujida dulu sampai reng bini nikah yakin bahwasanya si wajib nikah pun bedekapi aten tertutupi kapi kangkui etotope wa idza wasala al-mar'u wajhahu fil wudu wajaba alaihi waslu juz'in min ar-ra'si mun orang-orang nikah wudu maswai muana maka wajib ngalak bagian atau maswai sebagian dari cetak hatta yatayaqqana annahu wasala jami'al wajhi sampai orang nikah yakin jak bahwasanya muana nikah becakapi wa hakadha ben sapa nikah da nikah artinya wa hakadha dailah nah seterusnya artinya sampean bisa kias arti ka permasalahan saya ada
Gesok. Ini talandu. Boleh rumah ngare. Gesok. Mulai gempok ngare udah nganto kan tengah nih. Idza fa'ala al-mukallafu ma amara bihi. Lanjut, apa Ki berpertanyaan? Oke. Ya? Misalnya apa nih Kak? Dulu. Salat. Mau nondeng juga apa? Tak nondeng PR. Sambiang. Terus. Sholat berjamaah biasanya di masjid jami atau di musola pesantren. Ada di Serabinya di luar kan udah lama nggak di ada dan di mikir baik itu mikir itu mikir tahu. Nah sesuatu ada di pasal saya ada ASN entah itu 5 baris 6 baris. Kenapa kosong terus kalau budi ASN boleh kosong nggak hitam karena tersebut oleh keutamaan berjamaah bukan. Oh. Fadilah berjamaah Ki. Artinya tak maju ke ada kan? Oh ingat Ki, iya kejadian-kejadian sebenarnya kan Ki. Ya orang yang tak ada kak masih esok. Tahun ini. PR Ki. Ada pertanyaan lain? Idza fa'ala al-mukallafu ma amara bihi fa innahu yakhruju 'anil uhdah wa yattasifu fi'luhu bil ijza' bi nafsil amri wa la yahtaju ila amrin jadidin yadullu 'ala al-ijza'. Le semangken Ki, sampean kan epakona salat. Le pas sampean salat. Mari salat nih kan salat sampean kan mun sudah memenuhi syarat, rukun dan semacam kan cak sah po. Le mana bi ibadah nikah pun asa. Nikah beda istilah ijza nyaman. Beda istilah apa? Ijza. Napa cak ijza nikah? Artinya ibadah sampean nikah sudah cukup untuk melepaskan tanggungan sewajib kesampian. Ini kayak kocak ijza. Paham? Paham sampai makin? Mana bisa sampian nikah ala ko ibadah, sholat, pasaban semacam mah sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dah. Pah sholat atau ibadah sampian selain nikah pun kocak asa, maka ibadah sampian nikah kocak ijza, ajzaat. Makan mun sampean mau kitab fikih misalkan ajzaat sholatuhu lam yujzi. Bani lagi terus kata lam yujzi. Napa artinya ijza? Artinya ibadah sampean nikah pun cukup untuk memenuhi tuntutan dari syariat. Iki paham sama makan? Le, napa ijza nikah butuh kabeda dari syariat? Misalkan sholat sampean pun ijza, usaha kabeda, usaha ada perintah dari syariat. Anikah tak usah. Idza fa'ala al-mukallafu ma amara bihi ma umira bihi idza fa'ala al-mukallafu ma umira bihi fa innahu yakhruju 'anil uhdah, maka orang yang mukallaf ini keluar dari tanggungan kewajiban wa yattasifu fi'luhu bil ijza, dan ketika itu pekerjaan orang yang salat kenikah atau ibadah lain nikah ekoca ijza binafsil amri, dengan perintah itu. Artinya tak butuh ke perintah lain. Wala yahtaju ila amrin jadidin yadullu 'alal ijza. Malecek kartena sampean ki.
Mun orang nikah tak sholat misalnya tak sholat subuh misalnya tak sholat subuh ya karena beruzur berarti kan makin harus ngudoi kan dapat orang nikah ngudoi semakin nikah apakah mak wajib ngudoi semakin nikah apakah orang nikah wajib sholat semakin butuh perintah lain atau dengan perintah yang tadi dan cuma misalkan aqimus sholat laksanakanlah sholat itu berarti kita wajib sholat. Nah apabila kita tidak sholat tepat waktu karena ada uzur misalkan sehingga keluar waktu kita wajib sholat. Nah wajibnya sekarang kita harus sholat ya apakah dengan perintah aqimus sholat yang tadi atau butuh perintah yang lain? Di sini dalam permasalahan ini butuh perintah lain. Artinya qadha itu perintah lain. Jadi ada amrun bil ada amrun bil ada amrun bil qadha. Ada perintah untuk ada perintah untuk qadha. Berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Jadi ada dua perintah. Ada perintah untuk sholat, ada perintah untuk qadha. Dari sini ulama usul mengambil kesimpulan bahwasanya perintah untuk ada beda halnya dengan perintah untuk qadha. Jadi ada perintah ada perintah qadha. Nah sekarang dalam masalah ijza apakah ada perintah untuk sholat dan juga ada perintah untuk ijza? Nah tidak, ijza itu diperoleh dari perintah yang sholat. Paham gak? Oke. Artinya tak harus bedah perintah dari syariat bahwasanya ajzi sholataka, tidak usah. Cukup pakai perintah sholat. Sebaliknya nikah dhahaba jumhurul usuliyin ila anna al-amra bil ada la yakunu amran bil qada. Jadi mun pada perintah ada jak ngudai dulu sebelum pada perintah. Wa annal qada'a yahtaju li amrin jadidin. Jadi qada ini butuh perintah baru. Jadi napa ibadah si wajib qada kasah keng karena pada perintah si baru. Bi khilafil ijza fil mas'alati sabiqah, beda halnya dengan ijza saya masalah itu. Allah nah kenapa bodoh pun lain pasan apa pokoknya saya berkodon haji berkodon dah masa bangun haji fasid kan orang kodo berarti fi'il sampean. Al-amru bi syai'i 'inda al-ma'muri wazi'un yahmiluhu 'alaihi terus yo. Nah sekarang itu kemarin kan dijelaskan bahwasanya kalau ada perintah apakah artinya itu wajib atau sunnah. Nah, kemarin dikatakan bahwasanya kalau perintah digunakan pada arti wajib itu hakikoh, tapi kalau digunakan pada arti sunnah, mubah dan semacamnya itu maka itu majas. Nah sekarang ada korina ya. Kalau ada korina maka hakikoh dari perintah tersebut dilarikan pada mana yang majas apabila ada korina. Nah sekarang beliau akan menyebutkan beberapa tanda yang memalingkan arti
hakikoh ke makna majaz. Di antara tandanya adalah ini yang kita akan bahas. Tanda nanti kata nikah cepon. Mun syariat nikah makonde kasampian napa boleh misalkan. Syariat makonde kasampian. Sampian nikah karena senang untuk alapun nikah. Sehingga sampian walaupun tak perintah bersyarat syariat maka sampian nikah pakun alapun. Contoh sampean suka A misalkan. Suka A. Le A nikah bi syariat pahi pakon kaangkui kalakun. Berarti nikah tanda sukaan sampean ke A nikah tanda bahwasanya perintah nikah tak wajib. Contoh syariat merintah kaangkui anika ya menikah, perintah untuk menikah. Perintah gak? Bukan dia masyarakat syabab man istata'at minkumul ba'a falyatazawwaj. Hendaklah menikah. Orang gak suka gak untuk menikah? Suka kan? Ya mun si normal kan pun suka oh. Iya, tak semuanya. Iya. Mayoritas orang kan suka kan menikah. Tak selake tak sebini terus laki ya. Iya. Selake terus bini. Ini kan berangkat dari napa ki fitrah kan. Alati fataran nasa jami'an. Ulidan nasu ala fitrah, ulidal mauludu ala fitrah. Fitrah ni kesukaan sampeyan ni senang kanis manis, fitrah. Masa pada orang suka kayak pae kan tak suka sampai beri jamu. Suka kan sampeyan? Kak fitrah ini ngomong enggak. Oke. Tapi mun orang bini suka kanis manis, suka gula, suka coklat, suka hempa. Kopi itu pahit, laki-laki itu. Oke, lanceng laki gitu. Oke terus, jadi kembali lagi. Jadi kalau ada perintah ya terhadap sesuatu itu disukai sama makhluk, sama yang diperintah. Itu tanda menunjukkan bahwasanya perintah itu tidak wajib. Contoh yang nikah, faliyatazawwaj. Kan dan kibul tak selake, tak sebini nikah suka kangkui anika selake tero bininya sebini tero laki ya. Nah nikah suka nikah pun. Lepas pada perintah kangkui anika sebini serah nikah. Sebini serah laki. Selake serah bini. Berarti mun sumbaman tidak perintah kita kan aku nabi ini. Mun tidak perintah andai kata tidak perintah kan mun selake pakun cubini kan. Mun sumbaman tidak perintah kan, mun sumbaman nah tidak perintah dari syariat. Bedatan orang pakun abini, pakun 100% yakin pun beda sabini. Hah? Iya mubah gitu dah, mubah tidak hukum malah mubah kedua oleh. Bedatan sabini. Pakun bodoh. Anak apa? Iya yang gelak fitrah pun nikah. Maka anika tanda bahwasanya mungkin nikah ki perintah lagi tanda nikah tak wajib. Anika tanda. Anika pun beliau al-amru bisyai'i apabila ada perintah akan sesuatu indal ma'muri wazi'un apabila yang diperintah itu mempunyai kemauan yahmiluhu alaihi yang mendorongnya untuk melakukan itu idza amara syari'u bi syai'in indal ma'muri wazi'un yaz'u alaihi min ghairi amri syari' fa inna hadzal wazi' qarinatun tasriful amru 'anil wujub maka ini merupakan qarinah yang bisa malingkan amar dari wajib ke nadab. Wadzalika ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata. Apa artinya ba'a? Apa artinya ba'a itu? Reng laki ceng lanceng siapa se mampu se kuat al ba'a. Dia ulama ni ka beda syarah ni ka beda sedebuaki ni ka ba'a di mana ki mahar
beda se amanai ajima. Ya laki-laki saya kuat ajima falyatazawwaj. Saya kuat mahar falyatazawwaj. Bisa semuanya. Ya mun taudi kan dermah sabinya kan deui. Atau tanti mahar dermah sabinya. Wa hadza amrun bizawaj. Ini adalah perintah untuk menikah. Udah dirham. Aji dirham jiwaziun nyaman ya. Dirham jiwaziun. Wal aslu fil amri wujub. Asal dari perintah itu wajib kama qaddamna. Illa anna al ma'mura bizawaj wa hum syabab. Tapi saya perintah ka itu kang kui aneka ya ring laki syabab nikah ki muda umur 14 nikah ngajak murahaqah nih ki syabab nikah dari 15 ka 30 ki perapaan ger seger ring laki nikah dari 15 sampai 30. Iya mun suwan dari 30 ka atas benih tak seger keng abad loyo abad lesoro dulu. Wa hadza amrun bizawaj wal aslu fil amri wujub kama qaddamna illa anna al ma'murah bizawaj wa hum syabab. Ini pula ajlasaki syabab ki. Syabab itu kan anak-anak nih kan urutannya dari sibian, tifl, gulam, murahik, syabab, kuhul, syuyukh terus sampai ke nikah. Mun deki depak ka Pak Bolo kan dikocak syekh. Depak ka Pak Bolo dikocak syekh. Berarti syekh nikah dalam bahasa dikatakan pada orang seumur 40 tahun. Lamun semua lafaz syekh nikah digunakan ki umur 15 20 nikah majaz. Bisa dikatakan pada orang sealim banyak syekh. Jadi mun syabab nikah dari 15 tahun sampai ke anapa mak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makon syabab, polan syabab nikah jan ki buru ki ger segera ki kuat tah. Indahum minal wazi' war raghbah ma yahmiluhum ala zawaj. Jadi syabab nikah nak anak dan muda dan nikah ki umur 15-an, 12-an, 19-an, selekoran, 3 sampai ke 30 nikah andi kemauan raja keangkui abini. Apa? Walau lam yarid bihi amrus syari'. Jadi andai kata dengan beliau, andai kata mun sobung perintah kangkui abini, bakun abini bakun. Wa hadzal wazi' qarinatun tasriful amru 'anil wujub ila nadab. Jadi kemauan yang seperti ini adalah qarina yang bisa memalingkan perintah dari wajib ke mana yang sunnah. Ala ma dhahaba ilaihil jumhur. Punya ngambil halaman mungkin. Minta ujian. Kiri-kiri bangun tes ujian. Tugas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Boleh pertanyaan kada? Qaidul fikih dan usul fikih itu beda. Ada qaidul fikih, ada qaidul usul. Kalau yang kita pelajari sekarang ini namanya qaidul usul. Kalau qaidul fikih itu beda. Perbedaannya dan nikah. Sampai kan belajar qaidul fikih kan nggih?
Kalau kaidah usul itu kaidahnya ada duluan. Kaidahnya ada duluan, baru dari kaidah itu ulama istinbat. Istinbat menggali hukum dari Al-Qur'an hadis, lewat kaidah itu baru ada furu', ada permasalahan-permasalahan yang lahirnya dari istinbat. Penggalian itu. Jadi itu namanya qaidul usul. Kalau qaidul fikih itu beda. Kalau qaidul fikih itu ada setelah furu'. Kalau qaidul usul kaidah ada duluan baru ada furu'. Tapi kalau qaidul fikih ada furu' terlebih dahulu baru ada kaidah. Contoh gini. Sekarang ulama kan istinbat ahkam ya, menggali hukum. Hasil istinbatnya itu diletakkan dalam kitab yang namanya kitab fikih. Jadi kitab fikih, hukum-hukum yang ada dalam kitab fikih itu hasil istinbat ulama kan, dengan kaidah usul. Setelah kitab fikih ada, baru ulama meneliti hukum-hukum fikih dari awal sampai ke belakang. Yang dicek, ternyata ditemukan bahwasanya hukum fikih ini banyak mengarah pada al-masyaqqah tajribu taisir. Kalau misalkan ada sesuatu yang sulit, maka dipermudah. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika dicek ulama-ulama fikih dari awal sampai ke akhir, mereka menemukan bahwasanya permasalahan-permasalahan ini mengarah pada kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, pasti ada keringanan. Sehingga dibuatlah kaidah dari permasalahan-permasalahan itu, dibuatlah kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau ada kesulitan, ada keringanan, ada kemudahan di balik itu. Pakai betul kaidah bahasan cetut. Itu kaidah. Nyaman lah cetut buat kaidah ya. Ngerti gak? Engki selars. Terus. Kadito se amal apabila perintah dari syariat apabila yang dipindahkan itu saya rasa memang kemauan itu benar wajib. Iya, itu korinah, kata beliau, korinah ya. Korinah, tanda yang menunjukkan bahwasanya perintah tidak wajib tapi sunnah. Berarti kalau sholat nggak bisa mau tak berarti tidak semua orang mau. Iya, serah. Cuman sampai tak apa sholat. Sholat sambil. Hah? Syariat ini menilai orang banyak ya, bukan beliau melihat satu orang, dua orang, tapi melihat kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan mun aneka kan suka pakun kan. Coba contoh boleh, contoh lain. Sampean di syariat mun sumpah mana? Tak pakon ke angku ya denger, ada kan sampean? Kan? Tapi di syariat ki pakon kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Apakah perintah makan dan minum itu wajib? Tidak. Kenapa? Ada dalil tuh kemauan. Ya. Dalilnya adalah kemauan. Karena walaupun gak ada perintah dari syariat untuk makan atau minum, tetap saya akan makan, akan minum. Tapi masih ada apa? Perintah untuk makan minum. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah makan, perintah minum itu hukumnya tidak wajib. Kan jika ada korina itu memalingkan dari wajib. Iya. Jika beralih dari wajib itu makna hikoh beralih pada makna majas. Iya, beralih kepada makna majas. Dan untuk menentukan maknanya itu apa? Menunjukkan sunnah, Aisyah atau tadi itu bagaimana? Itu ada kajiannya. Jadi di sini mah gak ada. Soalnya di sini khulaso ini ringkasan namanya sudah ringkas. Jadi kalimat itu ada kajiannya, dan sampean bisa mengkaji
di kitab Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Mun sampean terus ngaji Lubbul Usul, sampean bisa minta file MP3 ke senior sampean. Insyaallah ngagumi. Minta kajian Lubbul Usul itu 176 MP3 khusus kajian Lubbul Usul. Minta ke senior sampean. Itu rekaman bunda asli itu. Oleh ijazah langsung. Ijazah. Gimana nih? Ya, insyaallah ngerti. MP3-nya bukan ada di saya, tapi ada di senior sambian. Minta. Kenapa? Musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Mumpun tak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku tak ngerti, adu Allah. Minta pemahaman. Kimun semua tak ngerti berle. Anu menyatu ya bis. Oh kenapa? Rabbis wahli sadri wa yassir li amri. Ya qawli khairan. Kimun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi